Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini yang akan kita bahas ini ayat yang paling menakutkan, sekaligus kita itu akan menjadi insan takwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadilah orang yang bertakwa pada Allah dimanapun kalian berada. Ini karena surat ini ternyata apa yang ada di sekitar kita, kanan kiri depan belakang, ini nanti ternyata bisa bicara. Jadi gelas ini, tutup ini, kursi ini, pokoknya semua ini nanti bisa bercerita dan menyaksikan sejujur-jujurnya apa yang kita lakukan ketika berada di dekat mereka. Karena banyak orang itu melakukan kejahatan, itu mengira nggak ada yang tahu. Padahal semua mengetahui. Inilah ayatnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza ketika zulzilat bergoncang. Di sini termasuk lempengan yang sering gempa. Nanti gempa semua diawali dengan itu. Sebenarnya gempa itu nasihat bagi kita. Jadi Allah itu punya 4 pasukan yang itu nggak bisa dilawan oleh siapapun. Satu bumi. Ini ketika gempa, ya nggak ada yang bisa menghentikan. Orang kaya, orang kuat ya nggak bisa. Yang kedua adalah angin, oksigen yang kita. Kalau ini sudah jadi puting beliung, sudah menjadi angin topan, ya nggak ada yang bisa menghentikan. Ini pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah air, tsunami, banjir bandang. Ini kalau sudah digerakkan oleh Allah nggak bisa ada yang menghentikan. Api gunung meletus. Ini pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat taat kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan terjadi ini. Iza ketika itu zulzilat bergoncang al-ardu bumi. Zilzalaha dengan goncangan sekali tapi sangat dahsyat. Sehingga menyebabkan wa akhrajatil ardu, dan bumi ini mengeluarkan asqalaha, semua yang menjadi beban dalam kandungan bumi ini. Bumi ini punya beban di dalam sana, punya kandungan. Karena gempa keluar semua, magmanya keluar, airnya keluar, semua keluar. Dan saat itu manusia masih hidup. Wa qalal insanu, dan berkatalah manusia saat itu, malaha apa yang terjadi. Malaha apa yang terjadi. Yauma idzin, di hari itu tuhaddisu, semua yang ada di bumi itu bisa ngomong. Jadi yang ada di bumi semuanya bisa bicara. Akhbaroha, mengabarkan beritanya. Nah, ini. Jadi keramik ini nanti bicara. Bahkan mik ini nanti bicara. Kenapa kok bisa? Ya bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu Muhammad auha, memberikan wahyu laha, untuk semua yang ada di bumi ini, dikasih bisa bicara.
bisa bicara. Bicara semua, menceritakan kita semua. La ilaha illallah. Nggak bisa disuap, nggak bisa diapa, nggak bisa. Yauma idzin di hari itu yasdurun nasu, manusia keluar dari bumi yang sudah mati. Sing urip bingung, ternyata yang mati bangkit. Astata, bersama kelompok-kelompoknya. Karena orang baik berkelompok, orang jahat juga berkelompok. Kae koncone kae kelompok gabung. Jadi nanti ada yang berwajah seperti anjing, semuanya kayak anjing. Ada yang berwajah seperti tikus, semuanya seperti tikus. Ada yang wajahnya bersinar, ada yang wajahnya putih cemerlang. Itu berkelompok-kelompok. Kelihatan. Dan orang bisa mengenali. Oh, kayak sing tikus kae, oh kayak sing anjing kae, oh sing garangan kae, sing kae. Kelompoknya padha, kelompok-kelompok. Liurau, dan untuk diketahui akmalahum, hasil perbuatan mereka. Langsung kelihatan, oh sing kaya bunglon ndase ya berubah jadi bunglon. Sing senengane jegok ya jadi kayak anjing. Wajahnya mengerikan. Sehingga ini dibuat zikir sebanyak-banyaknya. Ringkasnya cerita dari awal sampai ini di ayat 7 dan 8. Faman, maka siapapun yakmal yang berbuat misqala dzarratin, seberat biji zarrah, kalau diterjemahkan biji sawi, yang menyebabkan sebutir debu, seperti ekor seekor semut cilik banget. Sing jelas itu tanduran. Khairan berupa kebaikan, ya roh akan menuai hasilnya. Nah ini. Iki sing dari becik ke titik. Cara Jawa, becik ke titik. Waman, dan barang siapa yakmal yang beramal misqala dzarrah, sebesar dzarrah. Ada yang nafsir terjemahannya biji sawi, ada sebutir debu, ada seekor semut, biji itu. Saron, keburukan, yarah juga akan melihat. Niki sing jarene wong Jawa, Allah ketor. Becik ke titik, Allah ketara. Ini sudah jadi prinsip. Hati-hati. Hati-hati. Maka mulai hari ini merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Kalau belum bisa, merasa diawasi oleh tisu, merasa diawasi oleh jam, bahkan merasa diawasi oleh baju yang kita pakai, merasa diawasi baju kita, merasa diawasi meja kita. Ini ngawasi semua. Ini ternyata oleh Allah adalah CCTV yang kelihatannya diam, tapi itu menyimpan rekaman-rekaman. Alhamdulillah. Ini mulai. Kemarin itu yang awal-awal itu pembersihan jiwa. Nanti ini sampai akhir, ini kita supaya hati-hati semua. Di area awal kemarin itu bahagia bagiannya. Kalau melaksanakan itu, mencari ridho Allah, apa tujuan hidup? Nah ini berhati-hati dalam menjalani hidup. Berhati-hati dalam menjalani hidup. Orang itu pasti melakukan kesalahan, tapi harus berani mengakui salah. Pasti juga melakukan kebenaran. Tidak perlu sombong.
Tapi orang yang paling parah adalah ngambil dua sisi. Merasa benar terus. Yang ke satu, tidak pernah mau merasa salah. Ini ngeri. Maka kita jadi orang normal saja. Salah, ya salah. Nek bener, aja keblinger. Karena banyak yang bener akhirnya malah keblinger. Bener aja keblinger, nek salah nang salah. Sederhana itu. Jangan sampai jadi orang yang tidak mau salah. Karena salah dan benar itu bergonta-ganti gitu loh. Dan nggak bisa orang itu benar terus, nggak bisa. Nggak bisa. Salah terus juga nggak bisa. Gitu. Yang lebih ngeri itu sudah tahu salah, tapi nekat, gen salah ya apa-apa. Ini tingkat kesalahan paling tinggi. Nanti di surat Al-Baqarah, wa qalu qulubuna ghulf. Gen nyat atiku wis terkunci. Salah sisan. Itu orang Yahudi. Akhirnya bala'anahumullahu bikufrihim. Maka dilaknatlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahudi. Begitu sudah tahu salah, sisan. Sisan. Ibaratnya nyolong konangan, sisan mateni gitu loh. Sisan ngerampok. Boro-boro nyolong konangan Melayu. Iki nyolong konangan malah mateni sing di omah ngerampok bisa. Ini salah yang tidak mau berhenti. Bahkan ketika dinasihati, yogen, los, salah lakoni salah, los. Aku kan wong bebas, los. Masya Allah. Dan ini kesalahan terfatal dalam menjalani hidup. Hati-hati dengan kata los tapi salah. Los, nah kita benar. Nggak apa-apa, nggak nyari pujian. Maju ora mergo dilem, mundur ora mergo dicacat. Semuanya karena Allah. Mau maju, mau mundur, semuanya karena Allah. Mau nyamping, mau nganan, mau ngiri, semuanya karena Allah. Mudah-mudahan ini diamalkan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terus buat zikir. Nek enggak bisa Arabnya, becek ke titik Allah ketara, 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 becek ke titik Allah ketara. Nek enggak bisa Arabnya. Kalau bisa Arabnya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini bagian dari pemahaman Quran. Alhamdulillah sekarang banyak sudah mulai anak-anak datang sini, Mas Yaki, Mas Yusuf, Mas Abid, anak saya sudah mulai nulis Quran, membaca Quran, zikir Quran. Mungkin mereka belum paham Quran, tapi ini dasar untuk paham Quran. Dakwah saya itu tujuan. Satu, kitabatul Quran, mengajak orang itu nulis Quran. Habis itu membaca Quran, qiraatul Quran. Quran yang ditulis itu dibaca. Zikrul Quran mulai dizikirkan seperti ini dizikirkan. Kalau sudah dizikirkan itu dibuka. Karena gini. Kenapa kita harus berzikir dengan Quran? Karena maaf, jangan sampai hanya berhenti di otak. Jangan hanya berhenti di mata, jangan hanya berhenti di telinga, jangan hanya berhenti di mulut, jangan hanya berhenti di tangan, jangan hanya berhenti di kaki. Ternyata otak, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua ini hanya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita itu dikasih mata, telinga, mulut, tangan, kaki, ini fasilitas untuk menjalani hidup.
Sedangkan yang kita zikirkan ini jangan untuk fasilitas hidup, karena ini fasilitas mati. Maka harus sampai masuk ke ruh. Masuk ke ruh, sampai nyambung ke ruh. Ingat nggih, kalau mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pikiran, hati bahkan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau roh ditiupkan oleh Allah. Jadi roh itu bukan ciptaan. Dan saya tiupkan roh ke dalam jasadnya Adam. Ditiupkan. Maka bagaimana ayat-ayat ini masuk ke dalam roh kita? Masuk ke dalam roh kita. Sehingga akan menjadi bekal ketika roh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nek gur mandek nang nggon otak engko diutek-utek sok nganggo lali barang, betul enggak? Nek gur nonton sok-sok salah lihat, denger sok-sok mental, ngomong sok-sok lali. Sering enggak kita ngomong tapi lali? Jalan saja kadang lupa. Tapi ketika sudah masuk ke roh, ini fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Masuk, sampai masuk ke roh. Saya tadi bilang Pak Fatma itu, nek otak kita itu beda, Pak. Karena ini untuk memenuhi kebutuhan. Pak Fatma dikasih keahlian tukang. Yang ini dikasih keahlian tani. Di ini dikasih macam-macam. Tapi kalau roh sama. Jadi kita itu bisa bersatu. Kalau yang bersatu apanya? Ruhnya. Kita satu ruh. Jadi ruh itu kayak nafas. Sama sebenarnya. Satu dan yang lainnya. Oksigen kita sama enggak? Yang tarik sedot. Monggo sekarang narik oksigen. Sama enggak yang saya sedot sama yang jangan sedot? Sama. Yang disedot orang yang tidak ngaji? Sama. Yang disedot orang yang di jalan sana? Sama. Yang disedot di wong Boyolali sana? Sama. Yang disedot orang Palestina sama? Sama Pak. Nafasnya podo. Harusnya nek awake diki kembulan rukun ya Pak ya. Nek makan kembulan itu tondo rukun. Wong mangan kembulan kok gak rukun. Nah iki nafas saja kembulan gitu. Nafas saja kembulan masa gak rukun. Ada apa ini? Pasti mandek dengan otak, mata, telinga, mulut, tangan dan kaki. Nek dibelandangi ke dalam roh nanti satu. Jadi roh itu ternyata satu. Qul huwallahu ahad. Jadi nek kita menyatukan roh bisa. Bahasanya kontak batin itu sakit kroso. Ini mudah-mudah. Jadi nggak ada beda. Orang bodoh itu nggak apa-apa. Selamanya tetap ada orang bodoh. Ini jangan jadi orang bodoh sing pelin-pelan. Wong bodoh sing pelin-pelan dipinterno malah jadi hasad. Gitu loh. Orang pinter tuh bagus tapi nek hasad itu jelek. Hasad itu berarti nggak merasa sama ambekane, nggak merasa sama rohnya. Dilebokke dipercaya berkhianat tuh. Neng jobo jadi provokasi langrian. Sebenarnya orang dalam, orang luar, orang bodoh, orang pinter itu biasa. Tapi kalau menyatukan roh nggak ada masalah. Jadi pinter ya orang hasad, jadi bodoh ya orang pelin-pelan, neng jero ya orang khianat, neng jobo ya orang ngompor-ngompori. Semuanya merasa satu karena satu nafas, satu ruh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah, makanya sama. Nah, ini sampai masuk ke dalam ruh kita. Masuk ke dalam ruh kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi nanti yang melihat itu ternyata rohnya, ternyata jasadku dhisik nglakoni maksiat. Ternyata jasadku dhisik nglakoni kebaikan. Nonton dhewe, Pak. Nonton diputerke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ayat ini terus membuat kita istiqamah. Target kita nanti enggak gampang, 13 tahun insyaallah. Rasulullah juga mendidik sahabat 13. Memang doa Rasulullah saya di sini nyabari wong Tubakarta, ya kita juga bersabar di sini sama-sama menyatukan hati, menyatukan roh.
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala disabari. Kenapa Ustadz nggak jadi orang kaya saja? Karena orang yang mendapatkan hidayah itu syaratnya harus fakir. Syaratnya harus fakir. Fakir itu ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Napa artinya fakir? Ora iso apa-apa, ora duwe apa-apa, dudu sapa-sapa. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Kowe butuh sama Allah. Nek kula mengke rumangsa aku ki ra ngerti to aku. Aku sapa? Mulai ra hidayah, Pak. Aku iso apa-apa. Lah wala kata bilah lebur wa ilang. Aku duwe apa-apa. Padahal awake asine wae Allah kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka justru ya yakin kalau sugih ngoten tak dumi wong 100.000 kabeh ngoten ya mangkat ngaji. Ini kan nggak bisa, dia nggak dapat hidayah. Wong hidayah itu bersatunya roh dengan perbedaan kekayaan, dengan perbedaan kepandaian, dengan perbedaan derajat dan pangkat, dengan perbedaan segala macam perbedaan, tapi satu untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat ditawari gunung Uhud menjadi emas enggak mau karena butuhnya hidayah. Maka kalau yang masih menjadi tendensi adalah dunia, pangkat, ya sulit mendapatkan hidayah, itu penghalangnya. Ibaratnya wong ibadah wis njaluk opah, ya ora tekan surga, mentoke ning neraka ngedeni. Masalah. Karena nanti yang nyebrang ke surga itu adalah roh kita. Bus gitu, kekuatannya pakai roh. Tapi kalau sudah diminta dulu dikontan di dunia, wis rawani, pakai otak apa? Pakai otak. Langsung akhirnya tetap kudu masuk neraka. La ilaha illallah. Makanya dibuat zikir. Bisa ditulis. Kalau nulis ada di malam akad, ibu-ibu di Ar-Rahim, monggo gabung, hidupkan lagi. Sedikit demi sedikit kita mulai nulis Quran. Bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibaca, dibuat zikir, malam Senin difahami. Nanti di depan kita munasabat Quran, mulai menyesuaikan bagaimana mulut saya sesuai dengan Quran, mata saya sesuai dengan Quran, telinga saya sesuai dengan Quran, perbuatan saya ini makna munasabatul Quran. Kemudian dakwatul Quran sehingga yo ngajak orang itu los. Ngajak sambil terus memperbaiki. Yang terakhir nanti muzakkaratul Quran. Bertemu dengan orang-orang ahli Quran dan siap menerima masukan. Jadi puncaknya kita itu nanti bukan merasa benar. Justru nanti kita berharap orang-orang yang pandai-pandai Quran datang ke sini. Makanya kalau ada ustadz datang ke sini, ada kiai datang ke sini, saya persilahkan. Monggo ngisi, Allah siap mendengarkan. Ini namanya muzakarah, saling mengingatkan tentang Al-Quran. Dan saya berharap nanti kalau kita siapkan 13 tahun lagi, Zaki terus tahun berarti lulus SMA, wis gede, iso istiqomah. Anak saya juga, Yusuf bisa, soko disusul lainnya 13 tahun. Terus gede-gede, saya udah tua, akan datang ulama-ulama dunia ke sini. Semua ahli-ahli Quran dan kita siap untuk saling mengisi. Masalah. Mungkin Mbah Parmo nggih panjang umur, Mbah Saimo nggih, Mbah. Saniki yuswane pinten, Mbah? Panjenengan. Mbah. Yuswane pinten? Mbah Saimo. Mbah Saimo. Yuswane pinten? Yuswane pinten? Yuswa, umur. Nggih. Umurnya pun 73. Nah, tambah 13 tahun lagi, betul masalah. Mbah saya meninggalnya 105 tahun. Lalu 13 tahun kan meskipun tua. Masalah. Kita berjuang selama 13 tahun. Sesuai dengan Al-Quran. Pelan-pelan saja. Wong ngaji itu sebenarnya sesuai kelentek hati. Ada yang bersama Rasulullah begitu dapat hidayah.
Ada yang hanya pagi dan sore Utsman bin Affan. Ada yang 1 minggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Tapi mereka connect. Ada yang setahun sekali. Kerjane krentek hati ini kurang gampang. Tapi nek hati yang tulus, walaupun nggak ketemu itu kangen, tapi nek ketemu senang. Maka bagaimana hidayah itu kita jemput dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hati. Ya yang kerja tetap kerja. Wah kok iki longgar aku kudu mangkat. Set. Kayak ngikok putu jadwalnya kapan? Oh terserah kok pendak wengi ya oleh. 2 dina pisan ya oleh, seminggu pisan ya oleh. Gandeng adoh sesasi pisan. Ada jiwa yang menyuruh untuk datang ke situ. Nah inilah berarti luwe nyambung gitu. Jadi yang membuat kita datang ke sana itu roh kita, luwe nyambung lah. Telepon anaknya sing ning Malaysia, jadwalnya terserah. Begitu ada nyambung, telepon. Kan gitu ya. Tiap malam boleh, 2 malam sekali boleh, 3 malam sekali boleh, sebulan sekali boleh. Berarti itu yang nyuruh sebenarnya rohnya nyambung. Tapi nek kalau rohnya nggak nyambung, dekat saja kata nggak pengen ketemu gitu loh. Karena nggak nyambung gitu loh. Inilah ngaji roh bahasanya. Ngaji, ngatur jiwa, ngandani jiwa. Ngaji, ngatur jiwa, ngandani jiwa. Jiwa itulah roh. Sehingga sewaktu dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saiki wayahe mulai dan ditresnani Allah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku bersama hamba-hambaku. Wa dkhuli fi ibadi, masuklah bersama hambaku wa dkhuli jannati. Jadi kita sudah siap. Karena menggunakan buku petunjuk ini, kan itu. Menggunakan buku petunjuk Al-Qur'an ini buku petunjuk manusia hidup. Kita pelajari hidup-hidup dan kita mulai menyesuaikan. Insya Allah nek sesuai ini lurus, damai, tenang. Apapun ujiannya, apapun getarannya, apapun goyangannya. Goyang delok tenang meneh. Goyang delok tenang meneh. Pasti ujian itu selalu ada. Mudah-mudahan yang sedikit ini sudah bisa membuat kita semakin memikirkan jiwa kita. Pemberian terbaik yang harus kita minta dan jangan sampai tidak kabul adalah husnul khatimah. Nah, yang lainnya nggak kabul nggak apa-apa. Jaluk sugih ternyata dikei marah. Jaluk pangkat malah jadi rakyat. Jaluk pinter malah bodoh. Orang masalah. Ini nek jaluk husnul khatimah kudu kabul. Nek orang husnul khatimah masalah neraka. Masalah neraka. Jadi semua permintaan nggak dikabulkan nggak apa-apa, tapi khusus husnul khatimah harus bismillah nyuwun saestu, ngemis saestu kabul ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah. Karena itu perjalanan roh yang sebenarnya. Jasad kita disuruh istirahat, roh kita menuju kelanggengan kebahagiaan atau kelanggengan kesengsaraan. Sengsara langgeng utawa mulya langgeng. Itu setelah roh dipisah dengan jasad, dipisah dengan pikiran, dipisah dengan mata, dipisah dengan telinga, dipisah dengan mulut, dipisah dengan tangan. Inilah perjalanan kabeh langgeng, sengsara langgeng utawa mulya langgeng. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang inna akramakum indallahi atqakum, nanti yang paling mulia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.